soal sekarang. Udah dipilih soal mana aja soal mana yang kalian mau tanyakan? Bebas ya, silakan. Kalian mau tanya nomor berapa aja dari 1 sampai 20. Silakan. Coba nomor ini kan. Kalau ada yang mau tanya, tolong tulis di chat aja biar gampang akan nge-trace-nya. Di chat ya, nomor berapa gitu. Nomor berapa? Nomor berapa? Udah pada ngechat ya, sorry. Akang kagak dibaca. Oke, nomor 4, Kavi sama nomor 11. Bentar ya, nomor 4 dulu. 4 tuh yang mana sih, 4? Oh, yang ini. Oke. Kita nomor 4 dulu ya, kita urut sama yang kalian tulis. Oke, nomor 4. Sorry, salah lagi. Malahan. Nah, nomor 4, di sini hati-hati ya, karena kan soal cerita. Jadi, kalian harus baca soalnya dengan teliti. Oke, pada sebuah liga basket, sebuah tim harus bertanding sebanyak 80 kali dalam satu musim. Jadi, di sini total pertandingannya harus diikuti dalam satu musim adalah 80 kali, kayak gitu. Terus, saat ini tim tersebut sudah menang dalam 25 pertandingan. Jadi saat ini jumlah menangnya itu adalah 25 kali, kayak gitu. Nah, ditanya berapa pertandingan lagi yang harus dimenangkan oleh tim tersebut agar secara keseluruhan tim tersebut menang 60%. Jadi di sini secara keseluruhan persentase menangnya adalah 60%. Nah, nanti kita ngerjainnya mulai dari sini. Nah, ditanyakan tambahannya berapa gitu kan ya. Oke, untuk mencari total persentase menang tuh gimana caranya? Total menang per total kalau 100%. Berarti jumlah menangnya berapa kali dibagi sama totalnya. Dikali 100%. Jangan lupa. Oke, ya udah. Di sini persen menangnya kita udah tahu 60%. Nah, jumlah menang ini kan harusnya jumlah menang seluruhnya. Tapi di sini kita baru punya 25 kan? Berarti untuk menentukannya adalah 25 ditambah X. Itu totalnya. Terus dibagi sama totalnya adalah 80 kali 100. Ya udah, tinggal kita sederhanain. Dibagi 24, dibagi 25. Dibagi 51, dibagi 5, 12. Kali silang 12 sama 4-nya. Berarti 48. Sama dengan 25 ditambah X. Berarti X-nya sama dengan 23. Selesai. Oh. 23 jawabannya ya. Jadi di sini hati-hati baca soalnya. Yang dia minta seperti apa gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan di nomor ini lagi? Di nomor ini? Oke, terus nomor 11 sama 5. Nomor 5 dulu aja ya. Nomor 5 dulu yang dekat. Oke. Nisa, kamu pilih ya Nisa ya. Kalau 1 sampai 20 nanti deh kalau misalkan masih ada waktu kita bahas yang sama itu ya. Bukan yang nomor 5 yang ini, yang jam. Oh, yang jam. Oke. Sebuah jam setiap hari terlambat 12 menit. Jadi di sini kita ada keterlambatan. Keterlambatan si jamnya itu adalah 12 menit per hari. Terus berapa hari yang diperlukan oleh jam tersebut untuk sampai atau kembali pada titik ketika jam tersebut menunjukkan waktu yang benar. Jadi kapan sih dia itu akan normal lagi? Misalkan di sini kita punya sebuah jam, gitu ya, sebuah jam. Misalkan dia menunjukkan angka 3 gitu. Ini normalnya ya, ini pas bener, dia menunjukkan angka 3. Misalkan jam 3 pagi gitu. Terus hari-hari selanjutnya, jam ini telat 12 menit per hari. Nah, terus berarti kalau dia supaya balik lagi ke jam 3 pagi,
telatnya harus berapa? Berapa jam telatnya? Berapa? Berapa coba? Telatnya dulu, kita bahas telatnya dulu. Kan 1 hari 12 menit per hari. Nah, supaya dia balik lagi, kan ini jam 3 pagi. Biar dia balik lagi ke jam 3 pagi, dia harus telat berapa lama? 12 jam. 5. Ya, ini sebenarnya kalau logikanya benar 12 jam ya, tapi di sini kita abaikan dulu AM sama PM-nya. Jadi jam 3 pagi harus balik lagi ke pagi lagi. Berarti butuh berapa keterlambatannya? 24 kali 24. Iya, benar. Harus telatnya 24 jam. Supaya balik lagi ke jam 3 pagi. Paham nggak yang lain? Iya. Enggak. Jadi gini, Lutfi. Jadi ini kan jam sekarang menunjukkan jam 3 pagi gitu. Terus besok dan seterusnya dia tiap hari telatnya 12 menit kayak gitu. Nah, supaya dia balik lagi ke ke jam 3 pagi lagi, berarti telatnya harus telat berapa lama? Telatnya harus berapa banyak? Kan harus 24 jam. Soalnya kan misalkan kalau 1 hari kan berarti nanti dia telatnya akan jadi 12 menit. Berarti sehari itu nanti jadinya di sini jalur panjangnya. Terus hari-hari selanjutnya nanti di jam segini kayak gitu. Terus aja. Berarti kan nanti akan balik lagi ke jam 3 lagi setelah 24 jam. Iya, ngerti kan. Nah, gitu, Vi. Benar. Gitu. Tapi itu tadi ya, kita melupakan AM sama PM-nya. Nah, setelah itu ya udah, berarti di sini kita butuh telatnya yaitu 24 jam. 24 jam, di sini kita convert dulu ke menit. Berarti harus dikali sama 60 menit per jam. Terus di sini baru dibagi sama keterlambatannya, yaitu adalah 12 menit per hari. Nah, ini menitnya coret, ini coret, jamnya coret. Nah, ini 12 sama 24-nya kita coret, jadi 2. Berarti butuhnya berapa? 120 hari. 120 hari. Itu. Kayak gitu ya, 120 hari untuk balik lagi ke jam yang tepat. Kayak gitu. Oh, berarti ini mungkin ini tuh kita pakainya sistem yang 24 jam dan bukan pakai jam dinding, tapi jam digital. Gitu, berarti kita anggapnya kayak gitu. Kan? Oke. Tadi nomor berapa lagi sih setelah nomor ini? Setelah nomor 5, 11. 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ini yang ini. Iya, Kang. Masih... Yang mana? Masih bingung. Himpunan yang ini. Alah. Oke, untuk soal yang seperti ini kan kita udah pernah ada di LS kan yang ya. B bukan sih? Yang LS, iya yang B. Yang LS kan ya. Nah, di LS itu kan Akang sudah share video juga tentang pengerjaan soal himpunan kayak gini kalau kalian tidak bisa membayangkannya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini ada 2 metode. Kalian bisa menggambar atau dibayangkan, dan satu lagi kalian bisa menggunakan bantuan video kemarin. Tapi kalau kalian sudah bisa membayangkan, kayak mungkin yang cowok-cowok itu bisa membayangkan, itu kalian pakai itu aja. Kalau memang kalian sudah jago, sudah ahli menggunakan membayangkan kayak gitu-gitu. Cuma kalau belum, buat teman-teman yang belum, terutama yang perempuan-perempuan, Lutfi, Igna, atau Danisa, kalian pakai bantuan, kalau nggak bisa ngebayangin, pakai bantuan penomoran kemarin. Oke, di sini bantuannya kita pakai nomor. Penomorannya terserah mau dari mana. Akang mau dari luar aja. Di sini misalkan 1, terus ini 2, 3, terus 4. Nah, sekarang yang diarsir itu anggotanya berapa aja? Angka berapa aja? 4. 1 sama 4. Ya benar. Nah, berarti nanti kita cek dari option A, B, C, D, E ini yang menghasilkan 1,4 yang mana. Cara ngeceknya, ini ada urutannya, yaitu adalah C, B, D yang. Jadi kita ngeceknya dari sini, C dulu, habis itu B, dan seterusnya. Nah, yaudah kita cek yang C dulu. Yang C.
Yang C. Di sini adalah C apostrof. Apostrof ini menyatakan komplement ya. Berarti C komplement itu maksudnya apa C komplement? C komplement itu yang di luar Bukan C. anggota C. Ya, C. selain C anggotanya C. berapa aja selain C? Ada B, ada 1, 2. 1,2. Terus dikurangi sama B. B itu apa B? Anggotanya B. 24. 24. 2,4. Digabung sama B iris C. B iris C berapa B iris C? 4. 4. Ya, kalau kalian dapat di sini ada penggabungan sama pengurangan, kalian tolong dahulukan yang penggabungan dan irisan ya. Pengurangan itu yang terakhir. Kayak gitu. Nah, ya udah berarti di sini ini 1,2-nya tetap dulu. Nah, yang ini 2,4 digabung dengan 4 berarti anggotanya jadi berapa? 2,4. 2,4. 4-nya nggak double ya. Terus selanjutnya pengurangan 1,2 dikurangi 2,4. Kalau pengurangan berarti unsur-unsur yang di depan kalau ada yang sama kayak yang di belakang hilang. Berarti sini hasilnya tinggal berapa? 1,4. 1 saja. 1. Jadi ini dikurangi ini, otomatis yang hilang kan cuma 2-nya doang, 1-nya tetap. Gitu ya. Hati-hati. 4-nya nggak ngikut kayak gitu. Oke, berarti di sini kan jawabannya cuma 1, padahal kita mau nyarinya 1,4. Berarti option C salah. Nah, sekarang setelah C salah, kita cek yang B. Sekarang kita cek yang B. Yang B di sini B gabung C tapi komplement. Berarti selain B dan C, selain B, anggota B dan C, tinggal anggotanya apa aja? 1, bener. Terus digabung dengan B iris C. B iris C anggotanya angka berapa aja? 4. B digabung C, 1 digabung 4, jadinya 1,4. 1,4. Nah, ini udah sesuai belum sama yang ditanyakan? Sesuai. Ya, berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Ya, mungkin kalian akan menganggap, Kang, itu caranya lama dan sebagainya. Ya nggak apa-apa. Ini tuh maksudnya soal ini, cara ini digunakan untuk buat teman-teman yang emang nggak bisa ngebayangin gitu loh. Soalnya kan ngebayangin tuh nggak bisa semua orang ya. Semua orang belum tentu bisa. Jadi ini tuh lebih universal untuk menjelaskan ke orang-orang kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian bisa latihan ini banyak-banyak, nanti pasti akan lebih cepat cara pengerjaannya. Kayak gitu. Cuma kalau buat yang cowok-cowok yang bisa ngebayangin, silahkan dibayangkan saja. Jago. Kang, kalau sudah beres mau saya di luar tuh. Oke, siap. Oke, tadi kita udah ngebahas ini berapa sih nomor berapa? 15, 11 ya? Sekarang nomor 16, 18, 19. 16 dulu. Ini 11, 13, 14, 15, 16. Yang ini 16, yang ini. Yang ini ya? Ini kan ya? Trapesium itu. Ah, trapesium? Bukan. Bukan. Yang ini kan. Yang ini. Yang ini kan? Ini Iya. kan? Iya. Oh, iya. Oke. Kalian kalau misalkan akan kecepatan bilang ya, Kang kecepatan, Kang diulang gitu ya. Ya. Oke, di sini jika A tidak sama dengan minus 4 dan A tidak sama dengan 4, maka 2A kuadrat ditambah 5A dikurangi 12 dibagi 16 dikurangi A kuadrat itu senilai dengan mana? Kalau ditanyakan senilai, itu berarti kita tinggal sederhanakan aja pecahan yang kita punya. Di sini kita punya 2A kuadrat ditambah 5A dikurangi 12 dibagi 16 minus A kuadrat. Ini kita faktorkan semuanya. Yang lebih mudah yang bawah. Kita faktorin dulu aja yang bawah. Yang bawah jadinya gimana pemfaktorannya? 4 plus A, 4 minus A. Benar ya. 4 minus A, 4 plus A. Terus baru yang atas difaktorin. Nah, di sini biasanya kalian tuh masih bermasalah ketika ngefaktorin koefisien yang kuadratnya itu lebih dari 1 biasanya. Kayak gitu. Oke, di sini ngefaktorinnya adalah berarti yang depan ini kan 2A kuadrat. Berarti kalian bebas nempatinnya sini 2A, sini A. Kayak gitu ya. Terus,
Yang di belakang ini adalah minus 12. Tapi nanti kalau dijumlahin tengahnya jadi 5A. Berarti kira-kira berapa menurut kalian? 3/4. 3/4. 3-nya di depan, 4-nya di belakang. Ya, kenapa sih ngambil 3/4? Karena ini nih, dilihat ya. Kalau misalkan kalian bingung banget, ini yang mana ya? Ini dilihat. Kan di optionnya semuanya pangkat 1. Berarti yang di atas ini sama yang di bawah harus ada yang dicoret. Ini kan yang di bawah kan 4 ya. Nah, berarti yang di atas juga pasti ada muncul angka 4. Maka dari itu kita ambilnya kombinasi yang 3 sama 4. 3-nya di sini, 4-nya di sini. Kok tahu, Kang? 3-nya di depan, 4-nya di belakang. Iya, supaya bisa dicoret di sini. Ini kan 4-nya ini join sama yang A doang. Nah, ya udah berarti yang di sini. Kayak gitu. Terus ini buat tandanya, kalian hitung ya. Di sini adalah minus, ini plus. Nah, terus tinggal dicoret. 4 tambah A-nya sama A tambah 4. Nah, di sini kita dapat adalah 2A minus 3 dibagi 4 minus A. Di sini kalau kalian lihat belum ada di option. Tapi kalau kalian lihat, ini opsinya ada 3 minus 2A, A minus 4. Oh, bisa jadi itu adalah minusnya dari ini. Ya udah tinggal dikali sama minus 1 per minus 1. Hasilnya jadinya adalah 3 dikurangi 2A dibagi A minus 4. Jawabannya adalah yang A. Gitu. Tinggal di ini sih sebenarnya kemampuan kalian untuk ngefaktorin aja sih, ngefaktor-faktorin kayak gitu. Nggak susah kok ngefaktorin tuh. Paling kalian harus kalau misalkan ya kayak gini kan mungkin kalian nggak familiar, kalau depannya tuh lebih dari 1, kalian coba-coba aja kombinasinya kayak gitu. Atau tadi bisa dilihat kayak gini nih. Oh, ini harus ada yang bisa dicoret. Oh, berarti ada yang 4-nya. Terus 4-nya joinan sama yang A. Oh, berarti yang 4-nya ditaruhnya di belakang kayak gitu. Oke. Next nomor 18 ya. Tadi ini nomor berapa? 16, 17, 18. Yang ini. Komunikasi telepon. Ini bukan? Ya bukan sih? Ya kan ya? Oke. Yang nomor Iya, berapa ini? 18 ya, Kang. Ya kan 18 yang ini. Oh iya itu. Oke. Di sini bila komunikasi telepon untuk 1 menit pertama, jadi 1 menit pertama itu adalah 2.000. Kayak gitu ya. Dan biaya selanjutnya yaitu Rp150 per detik. Nah, di sini kita suruh membandingkan nilai P dan Q-nya. P-nya itu adalah 80 detik dan Q-nya adalah 6.500. Ya udah, kita rubah dulu. Yang 80 detik kita rubah jadi 1 menit 20 detik. Nah, 1 menit pertama ini dihargai berapa? 2.000. 2.000. Nah, terus ini tinggal 20 sekon tambahannya. Nah, kan tadi kalau setelah 1 menit pertama, 1 detiknya dihargai 150 per detik. Berarti kalau 20 sekon berapa rupiah? Berarti 20 dikali 150 yaitu 3.000. 2.000 ditambah 3.000, 5.000. Berarti P sama Q-nya kondisinya gimana? P kurang dari Q. Gitu. Ini mudah ya, tapi kalian harus hati-hati baca soalnya. Sekali lagi, pokoknya untuk soal-soal cerita. Apalagi biasanya kalian kan anak-anak IPA, biasanya tuh lebih banyak yang bacanya tuh scanning gitu loh. Kayak cepet-cepet, cari informasi umumnya, tapi lupa detail-detailnya. Biasanya gitu. Jadi kalian hati-hati buat yang cowok-cowok juga. Kalau yang cowok-cowok biasanya kan keburu-buru, apalagi nanti kalian dikejar sama waktu. Biasanya nanti makin panik dan nggak teliti baca soalnya. Oke. Next, nomor 19. Yang ini. Yang ini ya. X, Y, Z merupakan bilangan real yang memenuhi persamaan 2X minus Y ditambah 5Z sama dengan 23. Jadi di sini kita udah punya soalnya adalah 2X kurang Y tambah 5Z sama dengan 23. Ditanya nilai Z-nya berapa. Nah, di sini kita sediakan 2 pernyataan. Nah, kalau kalian dapat soal jenis yang seperti ini, mau nggak mau kalian coba ya, dicoba dua-duanya. Kayak gitu. Oke, pertama untuk yang X-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita dapat X-nya sama dengan 2, caranya adalah tinggal substitusi. Substitusiin X sama dengan 2 ini ke persamaan yang kita udah punya, yang di atasnya. Berarti jadinya adalah
4 dikurangi Y ditambah 5Z sama dengan 23. 4-nya akan pindah ke kanan. Berarti kita dapat minus Y ditambah 5Z sama dengan 19. Dari sini kita bisa dapat nilai Z-nya enggak? Tidak. Enggak. Berarti Nggak bisa. 1 saja tidak cukup. Nah, sekarang coba kita cek yang kedua. Yang kedua, di sini kita punya 6X dikurangi 3Y sama dengan 9. Nah, di sini coba kita, kalau kita lihat, coba 2X dikurangi 9, ini tuh bisa nggak kita jadikan 6X dikurangi 3Y? Bisa. Bisa, Dikali dikali 3. sama 3. Jadi ini dikali 3 nih, kali 3 semuanya. Taruh di bawahnya, berarti tinggal 6X kurangi 3Y ditambah 15Z sama dengan 5Z, Kang. kan dikali 3. Oh iya. 115. Nah, ini terus dikurang. Berarti si X sama Y-nya hilang, tinggal Z doang. Minus 15Z sama dengan bla bla bla. Nanti kita akan dapat nilai Z-nya. Berarti pakai 2 saja cukup. Kalian ambil option yang B. Gitu. Oh, Pernyataan iya, 2 saja cukup. Gitu. Ini adalah soal-soal kayak gini kalian jangan sampai terkecoh ya, kayak gitu. Mau nanya nomor 17 dong. 17, oke boleh balik sedikit. Nah, 17 yang ini ya? Ya, yang itu. Oke. Di sini kita punya A kali B sama dengan 12. Dengan A dan B adalah, ingat ya, bilangan bulat positif. Ingat positif. Kayak gitu. Oke, ya udah. Terus di sini kita punya P-nya adalah A ditambah B sama dikurangi 1. Itu adalah P-nya. Jadi kita cari dulu. A kali B itu adalah 12. Kita cari dulu kombinasi 2 bilangan yang dikalikan menghasilkan 12. Berarti berapa bilangan bulatnya? 4 kali 3. Dari kecil dulu. 1 kali 12. 1 kali 12. 1 kali 12 terus 2 kali 6. 6. Terus 3, 3 4. sama 4. Udahlah sampai sini aja cukup. Nah, terus di sini kita kan punya P itu adalah A ditambah B dikurangi 1. Nah, coba cek. Kalau 1,1 dan 12 berarti A-nya adalah 1, B-nya 12. Berarti P-nya A tambah B dikurangi 1-nya berapa? 12. 12. Terus yang bawahnya 2 sama 6 berarti? 7. 3 sama 4? 6. 6. Kayak gitu ya. Terus kita bandingkan dengan nilai Q. Itu ada 8. Coba, kalau 12 dibandingin sama 8, gimana kondisinya? Lebih besar. Lebih besar. 7 sama 8? Lebih kecil. Lebih kecil. 6 sama 8? Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, karena di sini ini tandanya tidak tentu, berarti kalian ngambil yang D. Informasinya tidak cukup. Karena di sini ada satu kondisi di mana nilai P-nya lebih besar, tapi ada kondisi yang lain P-nya itu kurang dari Q. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sok, sebelum kita next ke soal yang gimana? Ada siapa yang ngomong? Coba nomor 20, Kang. 20, oke. Oke, 20 yang segitiga ini ya. Oke. Di sini tentukan luas segitiga ya, tentukan luas segitiga. Nah, disuruh menentukan luasnya ini. Oke, kita udah punya segitiga ABC, sisi AC-nya adalah 8, sisi BC-nya adalah 5, sisi AB-nya kita belum tahu. Terus putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita punya AB sama dengan 10 dan sudut C-nya 60. Kita coba satu-satu. Oke, di sini kita punya AB sama dengan 10. Oke, di sini 10. Menurut kalian bisa nggak nyari luasnya kalau udah diketahui semua sisinya? Enggak. Bisa kan? Bisa. Bisa, Kang. Bisa. Bisa. Jadi kalau kalian punya segitiga, misalkan di sini sisinya adalah ABC, sudah diketahui semuanya, kita bisa cari luasnya, yaitu dengan cara akar S dikali S minus A dikali S minus B dikali S minus C. Kayak gitu. Dengan S ini apa, Kang? S ini adalah setengah keliling segitiga.
3. Gitu. Jadi, pakai pernyataan satu saja juga cukup. Sekarang kita cek yang pernyataan kedua. Di sini kita punya sudut C-nya sama dengan 60 derajat. Di sini sudut C-nya 60. Bisa nggak menurut kalian cari luasnya? Bisa. Bisa. Pakai apa? Aturan kos. Enggak. Setengah. Di sini kita langsung pakai. Di sini kita langsung pakai luas langsung aja. Jadi kalau kita punya segitiga, terus ada 2 sisi dan 1 sudut yang diapit misalkan alfa, kita langsung bisa cari luasnya, yaitu adalah setengah kali A kali B kali sin C alfa. Iya. Jadi pakai 2 saja cukup. Berarti kalian ambil optionnya yang apa coba optionnya? Yang D kan? Bukan D. Benar, D. 1 saja cukup atau 2 saja cukup. Itu rumus apa Kang nomor 1 kan? Nomor 1. Saya baru tahu Kang. Rumus yang itu. Rumus apa ya? Akang juga apa ya ini ya? Akang lupa namanya rumus apa sih? Akang juga lupa rumus luas segitiga. Ya luas segitiga benar. Segitiga sembarang itu kalau Oh, luas segitiga sembarang ya? Oh, oke. Boleh tuh luas segitiga sembarang. Tapi emang kalau dulu Akang juga mikirnya sebelum tahu ini pasti gitu. Oke, di sini Akang bisa pakai rumus cos, nyari sudut C-nya, udah ketemu. Nah, kayak gitu. Akang juga mikirnya gitu kok. Terus pas nemu soal nemu rumusnya ini kayak, ada yang lebih mudah kayaknya. Gitu. Oke, ada lagi di modul ini ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak kita coba soalnya yang dikasih sama siapa? Kavi sama Lutfi. Oh iya, enggak apa-apa. Kang coba satu lagi deh Kang. Nomor 8 yang korespondensi 1-1. Oke. Masih suka dulu Kang. Oke. Manakah yang bukan korespondensi 1-1? Oh, bukan. Nah, yang bukan. Korespondensi 1-1 tuh apa? Setahu kalian? 1-1. Enggak selingkuh, enggak selingkuh. 1-1 jadi satu pasang gitu. Iya, bener ya. Baik di domain maupun kodomainnya harus punya pasangan 1. Nggak boleh ada yang kedouble. Ya udah cari aja di X sama Y-nya yang karena ini bukan, di sini bukan, berarti cari yang kedouble. Coba A ini korespondensi 1-1 bukan A? Iya itu. Ya. Yang B? Yang B juga iya. Ya, yang C? Enggak, karena di sini di kodomainnya ada 2 yang double. Berarti jawabannya adalah yang C. Oh iya, paham. Kang pengen yang nomor 13. 13 tuh yang mana? Yang mana? Yang ukuran segitiga membentuk segitiga. Ini. Itu Kang, panjang yang bentuk segitiga itu, panjang sisi. Oke. Yang ini ya? Ini. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Oke. Manakah ukuran segitiga berikut yang dapat membentuk segitiga? Syarat terbentuknya segitiga, kalian tahu nggak? Syaratnya supaya terbentuk segitiga adalah kayak gini. A kurang dari B kurang dari C. Dan ini ada syarat satu lagi. A ditambah B-nya harus lebih besar dari C. Ya. Itu udah dicoba masing-masing aja. Ini ditanyakan yang membentuk segitiga ya. Oke, untuk nomor 1, memenuhi nggak 2 syarat ini? Memenuhi. Yang B? Memenuhi. Yang C? Enggak. Memenuhi. Oh, yang memenuhi. Yang 4? Enggak. Kenapa enggak? Karena sama sih. Ya, benar ya. Soalnya A tambah B-nya. Di sini A tambah B-nya 7 tambah 24 itu 31 ya. 31 itu tidak lebih besar dari 31. Karena di sini syaratnya adalah lebih dari. Berarti sini tidak. Berarti kalau 1, 2, 3 benar, optionnya apa? Gimana Teguh? Dari C itu kan, masa iya kayak gitu kan? Kalau segitiga sama sisi gimana? Gimana? Itu loh, kan syarat A kurang dari B kurang dari C itu kan, kalau segitiga sama sisi gimana? Oh, kalau segitiga sama sisi. Yang syarat ini pertama ya? Syarat ini ya? Iya. Kayaknya cuma syarat kedua doang ya. Syarat yang kedua doang ya?
Oh, ini tuh kayaknya kalau buat segitiga yang non segitiga sama sisi sih kayaknya. Di sembarang kelihatannya. Kayaknya buat yang sembarang ya, buat yang sembarang. Soalnya kan di sini kebetulan yang sembarang semua ya, kayak gitu. Mungkin yang buat sembarang doang berarti Teguh. Gitu Teguh. Mungkin itu exception buat yang Exception. sama sisi. Gitu. Oke, siap. Tapi terima kasih, berarti benar. Kamu Akang tadi juga sempat, oh benar juga ya. Akang juga ini. Oke, terima kasih Teguh. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau enggak, Akang coba bahas yang soal yang dari Kavi ya. Coba, Akang juga belum baca nih. 2, 2, 3, 0, 7, 2, 25, 0, titik, 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 2. Gini ya? Ya, betul. Oke, coba Akang juga mikir dulu. Kayak mananya? Kalau menurutku sih, kalau ada soal kayak gini sih, Apa? oh Skip. nggak perlu Lewat ya? di detailin gitulah. Ada Orang pilihannya gak, Vi? biasanya lebih enak gitu. Pilihannya ada. Didetailin Kalau- gimana maksudnya, Teguh? Konsep itu nah baru harus detail gitu dibahas. Oh, gitu. Maksudnya ini nggak usah dibahas gitu. Karena di sini ya apa namanya bisa gitu dicari. Iya, biasanya kalau soal-soal di TO itu soalnya nggak ngotak gitu. Oh, ya gimana? Ya ini coba kalau misalkan coba deh beberapa 1 menit lah, 1 menit 2 menit lah. Kang, itu bisa gak sih itu? Kok Akang mikirnya lompat-lompat ini ya? Kalau Ini ditambah-tambah kan gitu opsinya, Kang. bisa gak, Kang? Opsinya berapa? A 0, 0, 065, 65, 121, 121, 165, 165. 201. Oke, coba yuk kita anu bersama-sama 1-2 menit ya, sampai 11.08. 2 tambah 5. Tambah berapa lagi, Nya? 2 sama 2, 3. Aelah. Ada yang punya ide? Silahkan. Sejam nggak nemu itu, Kang. Mikir sejam nggak nemu. Kali 1 tambah 1 kurang 3 tambah 7 tidak. Ada 0, sini 0 juga. Situ 2, tapi nah ini 2. 2, di depannya 2 lagi. Enggak loh. Ini 2. Ini 2. Ini 2 lagi. Kerjain yang perlu konsep aja, Kang. Ya udah yuk, ya udah. Oke, Dari mau RBD ya, Kavi? Apa? Dari RBD. Rumah Belajar Daniel. Soalnya. Dari ini? Soalnya dari mana? Dari ini, teman. Oh. Oke, ada yang lagi tanya mana? Kalau ada yang mau tanya Oh, nggak yang jadi, Kang, itu. tadi suruh Teguh ini ya aja yang ada konsepnya aja ya. Gitu. Oke, kalau Oh, misalkan iya. ada yang mau soal yang kayak gitu boleh di-share di WA aja biar nanti Akang bisa lihat juga. Ada lagi nggak soal yang ini? Kok masih bingung sama itu sih, Kang? Yang mana? Apa? Aturan segitiga itu kan biasanya apa ya? Aturan sin aturan kos. Iya, biasanya ada yang segaris itu cuman diketahui satu garis terus diketahui satu sudut itu udah nemu jawabannya gitu. Oh, maksudnya udah diketahui satu sisi terus satu sudut gitu. Itu ditanyakan apa? Ditanyakan apanya? Luasnya kah atau apanya? Apa ya? Banyak sih, Kang. Soalnya ya pilihannya kayak gitu tadi apa? Pilihan 1 2 3 4 gitu. 1 3 1. Gitu. Coba deh ya. Paling Akang review tentang aturan sin sama aturan kos dulu ya paling ya. Kang, Iya, Kang. Kang. Itu kata Anissa sana. Nomor 7 sama 14. 7 sama 14. Ntar, mau bahas mana dulu? 7 14 atau aturan sin aturan kos?
Udah Kang itu dulu aja. Waduh, Ya. banyak banget. Ini mah yang belum kita bahas. Oke, yuk. 7 sama 14 ini dulu. 7 ini ya yang apa? Minuman. Saat saya dan keempat teman saya menghadiri sebuah acara, di sana disediakan 5 minuman yang mengitari sebuah meja kecil. Di sini ingat ada kata-kata mengitari. Mengitari itu sama kayak mengelilingi. Berarti dia nanti pakai apa susunannya? Permutasi siklik. Benar, Permutasi permutasi siklik. Nah, di sini kita punya N-nya. Saya dan keempat teman saya. Berarti N-nya ada berapa? Ada 5. 5. Berarti nanti banyak susunannya atau banyak milihnya. Berarti sama dengan pakai permutasi siklik. Rumusnya apa permutasi siklik? N-1 N-1. N-1 faktorial. Berarti jawabannya adalah 4 faktorial. Sama dengan 24. Itu ingat-ingat ya. Pokoknya kalau ada kata-kata mengitari, mengelilingi, meja bundar atau apa dan sebagainya itu pasti pakai permutasi siklik untuk banyak susunannya kayak gitu. Itu fungsi disediakan 5 minuman itu buat apa, Kang? Oh, ini cuma apa ya? Biar kalau biasanya kita tempat duduk kan ya. Kan biasanya kita tempat duduk gitu. Nah, ini kan diganti minuman sama aja kok. Sama aja. Jadi kalau biasanya kan kalau di soal ada 5 kursi mengelilingi meja bundar. Atau ini mah diganti cuma 5 minuman mengitari sebuah meja kecil. Udah gitu doang sama aja. Cuma objeknya aja beda gitu. Oke, tadi nomor berapa lagi? 7, 14, 9. Berarti 9 dulu. 7, 8, 9. 9 yang ini. Oke. Aduh, kodratanya di mana nih ya? Sini sampingnya deh. Oke, di sini perhatikan grafik produksi tepung terigu pada 6 bulan pertama di tahun 2019. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Ya udah kita cek satu-satu. Kalau ada kayak gini berarti kita ngeceknya mulai dari mana dulu? Urutannya gimana? 1 ya. 1. 1 aja. 1. Kalau Akang 1 biasa. Akang 1-4 sih biasanya sih. 1-4-2. Kalau Akang biasanya gitu ya. Akang sih biasanya kayak gini. Karena kan 1 ngikutin 3 kan ya. Nanti kalau misalkan kalau 1-nya benar, 4-nya benar kan otomatis sudah benar semua. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nanti ngeceknya 1 sama 2 dulu, nanti kita belum tahu. Nanti kalau 4-nya benar, kita ngecek semuanya baru kita dapat E gitu loh. Kalau dari 2 dulu, Kang? Dari 2 dulu. Dari 2 dulu. Terus gimana? Habis 2 terus ke 4. 2 ke 4. Terus Ya, sama. Tapi kalau misalkan kamu udah tahu 2 benar gitu. Kalau 2 benar, 4 pasti benar nggak? Enggak. Belum tentu. Oh, belum. Gitu. Belum tentu. Jadi kalau Akang, soalnya kenapa di ceknya 1 dulu? Karena 1 tuh opsinya banyak. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Jadi ini lumayan ngeceknya 3 langsung kalau di 1. Habis itu 4 tuh karena buat ngecek ini. 4 itu kenapa diambil dulu? Karena ada 2 dan 4, ada 4 saja sama 1, 2, 3, 4. Kayak gitu. Iya. Kalau 4 salah berarti 1, 2, 3 gitu. Apa? Kalau misalnya 1 benar. 1 benar, 4 salah berarti. 1 benar, 4 salah. Harus cek dulu 2-nya. Oh iya. Kan ada option 1, 3 sama 1, 2, 3. 2, 3 ya. Oke, kita cek. Cek 1 sama 4 kan kalau 1 benar, 4 benar, udah nggak ngecek lagi gitu. Benar sekali gitu. Oke, sekarang kita cek nomor 1 dulu. Di sini dia bilang kenaikan produksi terbesar terjadi pada bulan keempat. Benar nggak? Ingat ya ini kenaikan ya, kenaikan. Berarti kita cari selisihnya. Ini ke sini berapa selisihnya? 5. Ya ini kan tinggal dilihat aja. Tinggal dilihat aja bulan keempat tuh mana sih? Ini ya, 3 ke 4 ya. Ini cuma 1, berarti benar atau salah 1? Salah. 1 salah. Kalau 1 salah berarti 3? Salah. Salah juga. Ya tinggal 2 sama 4. Kita cek 4 dulu. 4. Ini salah ya. Kurun waktu 6 bulan pertama 2019 mencapai 40. Apanya yang kurun waktu pertama? Jumlahnya nya? Iya, Kang. Banyak produksi. Oke, jumlahnya. Ini berapa sih benar? 3 tambah 8, 11, 21.
terus 32, 8. Berarti 40 bener ya? Benar. 4 bener. Nah, kalau 4 bener, kita tetap harus cek 2 ya. Karena kan masih cek 2, nomor 2. Nomor 2, selisih dari persentase kenaikan di bulan ketiga dan keempat adalah 15%. Nah, ini harus hati-hati yang nomor 2. Bentar, Akang mikir. Selisih dari persentase kenaikan di bulan ketiga dan keempat adalah 15. Berarti kita ngecek yang 3 ke 4 sama 2 ke 3 gitu ya. Oke, di sini dulu yang bulan keempat. Persen kenaikan bulan keempat. Bulan keempat. Berarti kan itu kenaikannya cuma 1 ya. 1/10 dikali 100%. Berarti kenaikannya adalah 10%. Terus persentase yang ke bulan ketiga. Dari bulan 2 ke 3. Ini lebihnya adalah selisihnya 2. Berarti 2/8 dikali 100% sama dengan 25%. Selisihnya berarti berapa selisihnya? 15. 15. Berarti pernyataan 2 benar atau salah? Benar. Benar. 2 dan 4 benar, berarti optionnya apa? C. C. Selesai. Terus nomor berapa lagi tadi? 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 14. Ini bukan sih? Ini kan ya? Ini kan ya? Nomor 14 ya. Ya, Iya, kayaknya benar. yang tadi. Oke, nah di sini diketahui persegi dengan panjang sisi 4 cm. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap atau yang diarsir terhadap luas persegi. Di sini hati-hati ya kayak yang dulu ya. Kita harus lihat dulu. Ini tuh pertanyaannya dibandingkan terhadap seluruh perseginya atau hanya yang tidak diarsir kayak gitu. Nah, di sini untuk menentukannya kita pakai garis bantuan. Akang bikin garis bantuan kayak gini. Nah, sekarang yang diarsir ada berapa yang diarsir? Ada. Segitiganya ada 3. Terus totalnya ada berapa segitiga? Ada 8. 8. Berarti jawabannya 3/8. 3/8. Selesai. Wow, cepet banget. Ya gitu Saya doang. pakai pengandaian. Kak, pakai pengandaian gimana? Ya, Kayak misalnya misalkan sisi gitu. sisinya yang itu kan ada yang sama. Ini nih soal kayak gini, pokoknya dibuat segitiga, wah, enak banget. Iya, kalau mungkin di sini ini sih karena kalian itu terpancing sama ini panjang sisinya. Biasanya untuk soal-soal seperti ini tidak pernah diketahui sisinya. Tapi di sini kebetulan ada sisinya. Jadi kalian pas pemikiran pertama adalah dihitung dulu luasnya. Pasti gitu kan? Iya. Nah, itu adalah penjebak aja biar kalian lebih lama. Tapi selama kalau soalnya tentang perbandingan, kalau perbandingan itu kalian nggak usah cari luasnya. Nggak usah dikotret, langsung aja digambar-gambar aja. Orat di gambarnya. Tapi kan besok di komputer, jadi kalian nggak bisa ya kotret-kotret di gambarnya. Gitu. Ini cepet kan? Kotret di komputer. Hati-hati tapi ya, inget ya, ini kan luas daerah yang diarsir terhadap yang perseginya. Tapi kalau misalkan deh, yang diarsir sama dibandingkan dengan tidak yang diarsir. Berarti yang diarsir kan 3. Yang nggak diarsir berapa? 5. Kayak gitu ya. Jadi hati-hati, tetap harus dibaca soalnya dengan teliti. Oke, nomor berapa lagi? Bentar, Kang. DSS dulu. Ada yang minta SS. Sok. Udah, Kang. Oke, mana lagi? Coba Kang cek sih. Ini udah semua. Ini udah. Wah, kita udah banyak soal juga ternyata dibahas ya. Tidak menyangka. Kenapa? Oh, aturan sin ya. Bener-bener Akang lupa. Yang mana ya? Nah, sini aja, space-nya banyak. Oke, coba kita bahas tentang aturan sin ya. Aturan sin dulu. Aturan sinus. Nah, aturan sinus itu menyatakan bahwa besar perbandingan dari sudut dan nilai sin kok sudut sih? Perbandingan sisi di depan sudut terhadap nilai sinus sudut tersebut itu selalu sama. Jadi misalkan kita punya segitiga kayak gini.
Misalkan di sini adalah A, B, C. Berarti kan sini sisinya adalah A, ini sisinya adalah B, di sini sisinya adalah C. Ini C ya, ini C. C. Nah, di aturan sinus menyatakan kayak gini. Berarti sisi di depan sudut, misalkan A, berarti itu adalah A kecil, dibandingkan dengan sudutnya, yaitu A, berarti sin A, itu selalu sama. Berarti nanti B dibanding sin B. Terus C dibanding sin C. Kayak gitu. Nah, di sini juga tadi ada rumus segitiga. Rumus segitiga, luas segitiga, kalau pakai aturan sin, rumusnya kayak gitu. Sin, setengah dikali A, dikali B, sama dengan dikali sin C, atau setengah kali A, kali C, dikali sin B, atau setengah kali B, kali C, dikali sin A. Itu. Nah, selanjutnya adalah aturan kosinus. Oh ya, aturan sin ini bisa kita pakai jika kita sudah mengetahui dua sisi dan satu sudut yang saling berseberangan, kayak gitu. Jadi ada dua sisi sama satu sudut berseberangan. Misalkan kalau kamu udah tahu A sama B, terus sudah tahu sisi B-nya, berarti nanti kamu bisa cari si sudut A-nya, kayak gitu. Tapi kalau yang diketahui adalah misalkan A sama B terus sudut C, berarti nggak bisa dipakai karena tidak ada satu sudut yang berhadapan dengan sisi. Terus sekarang aturan cos. Aturan cosinus, aturan cos ini bisa dipakai kalau kalian sudah diketahui dua sisi. Sorry. Berarti sini A, sini B, sini C. Akan ganti deh. Ini berarti B, ini C. Nah, di sini kamu bisa pakai jika diketahui ketiga sisinya saja atau dua sisi dan satu sudut. Nah, ini ada 3 ya aturannya. Berarti sini adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos A. Terus rumus satunya lagi adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Terus C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB kalikan cos C. Ini adalah aturan cos. Aturan cos itu agak lebih panjang, tapi sebenarnya kalau kalian lihat ada ini loh. Misalkan kalian mau cari A, berarti sini adalah B, C, terus ini BC, tapi sudutnya adalah sudut yang A. Kayak gitu. Kayak gitu. Ini untuk aturan cos, aturan sin. Ini enaknya kalau buat segitiga yang sembarang kayak gitu. Terus tadi jangan dilupain ya, luas segitiga yang tadi akar S dikali S minus A dikali S minus B dikali S minus C. Ini cukup membantu lah. Dengan S-nya adalah setengah keliling segitiga. Oke. Ada lagi nomor berapa lagi? Berapa lagi? Waktu kita masih ada berapa sih? 8 menit lagi. 8 menit lagi. Oke, mana lagi? Tapi paling kita... Kang, saya mau nanya itu Kang, pembuktian dari apa sih? Itu A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan dalam kurung A min B terus dalam kurung A plus B. Oh, yang ini A kuadrat minus B kuadrat sama dengan A plus Kang. B kali A minus B. Oke. Ini tuh asal muasalnya dari mana ya? Akang mikir bentar. Ya, ini mah tinggal dari sini tinggal dijabarin sih sebenarnya, Barik. Dijabarin. Ini jabarin aja. A kali A kuadrat. A kali B minus AB. Plus B dikali A plus AB. E sama B ditambah minus B kuadrat. Ininya hilang. Jadi A kuadrat minus B kuadrat. Gitu. Cuma itu doang. Terus kalian juga ingat juga kalau misalkan kalau kalian punya A kuadrat tambah B kuadrat, bisa kita rubah jadi gimana bentuknya? Bisa A dalam kurung A min B kuadrat. A tambah B A plus kuadrat. B kuadrat min 2B. Hmm. Bisa juga itu. Pakai apa?
dalam kurung A min B kuadrat plus 2AB. Oh iya benar. Oh. Tuh ya, ini kadang kalian masih bingung. Rubahnya kayak mana? Tuh. Oke. Ada lagi? Silahkan. Foto guys. Oh iya benar juga, benar foto. Ya udah. Kang. Ya. Kalau misalnya udah beres, kalau nggak sibuk, kita PC ya. Oke. Coba ya nanti ya. Nanti aku lihat yang Oke. Sip, yuk kita foto dulu lah. Tapi belum pada lengkap masalahnya. Ini anak-anak malah pada keluar semua. Sinyal Kang. Dia Iya. jam segini masih Gimana? Oh. Yang ada aja, Kang. Apa? Yang ada aja dulu. Ya udah, yuk dinyalain yuk videonya yuk. Lutfi, Teguh, Nisa. Nah. Nisa bisa nggak sih dinyalain? Bisa kan? Oke. Yuk, kalian ada pose ini dulu, pose samaan dulu. Pose apa dulu? Pose apa? Pose samaan dulu apa? Mau gimana? Pose gimana? Karena kalian IPA 1, mungkin kalau kemarin IPA 2 ya begini. Kemarin IPS 1 juga begini karena 1. Kalian mau apa? Satunya gini aja, satunya gini aja. Kalau masalahnya Kahfi, kalau begini siapa yang mencet print screen-nya coba? Oh iya benar. Ya benar. Gini aja, udah ini satu ya, ini satu. Oh ini kamu begini-begini kayak ini, nggak jadi deh. Oke ya. Teguh. Oke. Nisa, jempol kamu mana Nis? Ya Nisa jempolnya mana Nis? Gak kelihatan gambarnya Kak. Waduh. Oh, jempol kamu aja gitu ya. Bagus. Oke yuk, siap-siap yuk. 1, 2, 3. Oke, bentar Akang send dulu di grup kalian. Bentar. Terus gayanya apa lagi? Gaya ini deh, gaya kompakannya gaya apa? Udah. Gaya apa lagi? Gaya bebas yuk. Bebas terserah kalian. Bebas. Gaya bebas yuk. 1, 2. Ini kalian gaya bebasnya senyum doang. Nisa sama Barik. Ya udah ayo. 1, 2, 3. Dah, ntar Akang send dulu ke grup kalian. Satu kali lagi. Muka jelek. Aduh, nggak bisa ya. Mukanya udah paten. Udah paten ganteng. Oke. Muka jelek. Aduh, gimana? Ya udahlah, yuk, foto lah, terserah. Mau posenya apa? Gitu biar kayak di studio foto. 1, 2, 3. Yuk, 1, 2, 3. Lutfi seru malah nying. Wih, bagus. Meskipun kurang lengkap ya kita ya. Oke, ya udah deh karena 2. Ya, Ikna baru join. Ikna, ayo sekali lagi masih ada waktu. Hidupin videonya yuk kita foto lagi Ikna. Jari kalian jelek. Ih, nggak apa-apa loh. Kita juga sama-sama jelek kok. Nggak mau foto Ikna. Nyamain kan. Ayo Ya. Ikna. Gak suka dipoto. Kan nggak difoto, ini di screenshot doang. Sama aja. Ya udah deh kalau kayak gitu deh. Ya sekali lagi apa ya? Gini dong, foto sarange. Barik. Nah, sarange 1, 2, Kahfi. 1, 2, 3. Oke. Ya, foto-foto mulu. Oke, ya udah deh. Karena ini hari terakhir kita pembelajaran. Terima kasih dulu buat kalian semua yang sudah menemani Akang berbincang-bincang ria.
berbincang-bincang ria. Terima kasih buat kalian semuanya. Ya, bentar dong. Masih ada 2 menit biasanya. Oke, paling Akang juga mau minta maaf kalau selama 1 bulan ini ya, 1 bulan ini Akang banyak salah-salah kata, interaksinya banyak yang mungkin tidak menyenangkan buat hati kalian. Akang minta maaf. Terus kalau ada mungkin Akang kurang fast respon kalau ditanya Kang Tommy ini penjelasannya kurang jelas dan sebagainya. Akang minta maaf setulus-tulusnya. Terus Akang doain semoga kalian semuanya sukses sampai UTBK-nya. UTBK-nya lancar, diberi kemudahan, nilainya bagus, dan bisa diterima di pilihan 1 atau pilihan 2 kalian ya. Terus nggak berhenti di situ aja. Semoga kalian juga perkuliahannya sukses. Pokoknya kalian 4 tahun aja kuliahnya, nggak usah lama-lama, cukup 4 tahun. 6 tahun atau 5 tahun, Kang. 7 tahun, Kang. Ya, tapi kan kamu udah jadi kalau jadi dokter udah seenggaknya udah esket dulu kan, 4 Ya, tahun. 4 tahun tuh esket ya. Nanti masalah kamu mau koas dan sebagainya itu ya sudah kan, itu pilihan kalian untuk masuk ke kedokteran kayak gitu ya. It's okay. Ikut itu loh, ke Harvard. Oke, jadi itu ya, pokoknya semoga kuliahnya juga sukses terus, kalian kuliahnya berprestasi, setidaknya kalian survive di kampus yang kalian pilih, survive di jurusan yang kalian dambakan, pokoknya bisa lulus dengan tanpa kurang suatu apa. Soalnya banyak yang lulus tapi gila, banyak lulus tapi stres, banyak lulus yang tiba-tiba sakit perut atau diare atau apa dan sebagainya. Ada aja yang begitu, lulusan tuh momen yang membahagiakan sekaligus menyeramkan. Oke, pokoknya Akang terima kasih buat selama ini kebersamaannya. Pokoknya Akang seneng lah kalau ngajar di IPA 1. Kalian sangat luar biasa. Kayak gitu. Oke, meskipun ini ya meskipun udah selesai, kalian kalau misalkan mau tanya-tanya soal boleh bisa ke Akang, ke Kang Fajar atau ke Kang siapa? Ilman, silahkan bebas. Sesuka kalian aja. Insya Allah kalau misalkan kita bisa jawab, kita akan jawab dengan baik. Gitu. Ya udah. Ya kita nggak sempat nyanyi lagu perpisahan. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Oke, kalau gitu Akang tutup aja sebelum kita diusir dari kelas ini. Terima kasih Akang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak kok Teguh. Akang mah akan selalu stay di semua grup. Dadah. Kalau ketemu Kang Adi salam. Ya, apa? Kalau ketemu Kang Adi salam. Kang siapa? Kang Adi. Oh ya, oke. Kalian juga ya kalau misalkan ketemu Akang di jalan, jangan sombong-sombong, nyapa Akang aja. Kang Tommy. Akang orang mana sih? Akang di Bandung. Belah mananya, Kang? Dago. Oh, Dago. Iya. Kalau ketemu ya besok siapa tahu kan nanti kalian sudah sukses-sukses, sudah besar-besar, terus kita ketemu di entah berantah, sapa-sapa aja. 3, 2, 1. Bye. Ini teh Cinderella yang warna biru itu perwujudan aku teh. Siap teh. Halo Kang Tommy. Ayo yang lagi patut ini sih. Ya, sama-sama. Hai semuanya, gimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah selesai ya. Iya. Teh Miss Firda. Teh Nisa. Momen sapa-sapa terakhir. Ya. Teh Nisa jangan lupa reunian ya bulan depan. Siap. Temen SMP, satu eskul dulu. Hari. Oh. Bye. Aku percaya tahu. Percaya. Selamat beristirahat.